Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulamana Karisma, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prodi Ilmu Politik Angkatan 2017. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang metode teknik dan penyusunan peraturan perundang-undangan. Jadi, saya ingin menjelaskan tentang metode dan teknik dalam menyusun undang-undang dasar atau menyusun perundang-undangan. Jadi, menyusun peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, dalam menyusun itu kita harus mempunyai dasar hukum. Nah, seperti dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Lalu ada peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi setiap kita ingin membuat peraturan perundang-undangan, sudah ada dasar-dasar hukumnya. Jadi kita nggak boleh asal membuat peraturan perundang-undangannya. Lalu ada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi asas itu seperti dasar. Ada kejelasan tujuan, ada kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, lalu ada kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Itu adalah asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi dasar dalam membentuk peraturan perundang-undangan, kita harus mempunyai tujuan yang jelas. Jadi kalau misalkan kita tidak memiliki tujuan yang jelas, maka di saat nanti ingin disahkannya undang-undang tersebut, bisa jadi ada yang protes atau ada yang menanyakan tentang kejelasan dalam undang-undang ini itu apa, seperti itu. Terus ada kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Nah, misalkan seperti kayak DPR itu kan kayak mengesahkan, terus mungkin juga bermusyawarah dengan anggota-anggota lain kayak gitu. Terus dapat dilaksanakan ini seperti misalkan undang-undang tentang lalu lintas itu dapat dilaksanakan. Terus kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Lalu ada asas lagi. Asas kejelasan tujuan adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Lalu ada asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Lalu ada peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Jadi seperti yang asas sebelumnya, harus ada lembaga atau pejabat yang tepat dalam membentuk peraturan perundang-undangan ini. Lalu ada asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Itu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalkan materi muatannya tidak sesuai, maka bisa saja undang-undang itu dibatalkan. Lalu ada asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan
dibuat karena memang benar adanya dan sangat dibutuhkan, lalu bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu ada asas keterbukaan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan harus bersifat terbuka dan transparan sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Lalu ada jenis peraturan perundang-undangan. Pasal 7 Undang-Undang 12 tahun 2011. Itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu ada ketetapan MPR, undang-undang atau peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan provinsi, dan peraturan daerah atau kabupaten atau kota. Jenis peraturan perundang-undangan pasal 8 nomor 12 tahun 2011, peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, Komisi Yudisial, BI, Menteri, badan lembaga atau komisi yang setingkat dapat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, DPD provinsi, gubernur, DPD kabupaten kota, bupati, kepala daerah, kepala desa atau yang setingkat. Lalu materi muatan peraturan perundang-undangan itu ada pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang, pengesahan perjanjian internasional tertentu, tindak lanjut keputusan Mahkamah Konstitusi, pemenuhan kebutuhan hukum dalam bermasyarakat. Lalu ada Perpu. Materi muatan Perpu sama dengan undang-undang. Peraturan pemerintah, materi muatan peraturan pemerintah ini berisi materi yang menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Lalu ada peraturan presiden. Materi muatan Perpres ini berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang melaksanakan peraturan pemerintah atau peraturan presiden atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Lalu ada materi pemuatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota yang berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kerangka peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada judul, yang kedua ada pembukaan, yang ketiga ada batang tubuh, yang keempat ada penutup, yang kelima ada penjelasan jika diperlukan, yang keenam lampiran jika diperlukan. Lalu ada judul peraturan perundang-undangan. Judul peraturan perundang-undangan memuat jenis, nomor, tahun pengundangan dan nama peraturan perundang-undangan. Judul perundang-undangan ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan tanpa diakhiri tanda baca titik. Lalu ada nama peraturan perundang-undangan dibuat secara singkat, padat, dan jelas yang mencerminkan isi perundang-undangan dengan menggunakan satu kata atau frasa tanpa ditambah dengan singkat atau akronim. Contoh judul peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia nomor sekian tahun sekian tentang misalkan jasa konstruksi. Perubahan atas undang-undang nomor sekian tahun sekian tentang jasa konstruksi. Lalu ada pencabutan atas undang-undang nomor sekian tahun sekian tentang jasa konstruksi. Lalu ada penetapan peraturan perundang-undangan nomor sekian tahun sekian tentang terus menjadi undang-undang. Pengesahan atas
perjanjian internasional antara Republik Indonesia dan Australia tentang apa, misalkan kayak gitu. Lalu ada pembukaan peraturan perundang-undangan. Isinya itu ada frasa dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, lalu ada jabatan pembentuk perundang-undangan, considerans, dasar hukum, dan diktum. Contoh peraturan contoh pembukaan perundang-undangan. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang A bla bla bla, B bla bla bla, C bla bla bla. Lalu ada mengingat, itu ada isinya. Lalu ada dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan undang-undang tentang jasa konstruksi. Seperti itu. Terus ada ketiga, bagian batang tubuh peraturan perundang-undangan. Itu ada ketentuan hukum, ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana jika diperlukan, ketentuan peralihan jika diperlukan, dan ketentuan penutup. Ketentuan peralihan memuat ketentuan penyesuaian pengawuran tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru. Lalu dengan tujuan memberi kepastian hukum, menghindari kekosongan hukum, melindungi pihak yang terkena dampak perubahan perundang-undangan, dan mengatur hal-hal yang bersifat transnasional. Contoh, orang atau badan yang telah memiliki izin usaha pemeliharaan kesehatan hewan yang telah ada sebelum berlakunya peraturan perundang-undangan ini tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan ini. Ketentuan penutup. Penunjukan organ atau alat kelengkapannya melaksanakan perundang-undangan, nama singkat perundang-undangan, status peraturan perundang-undangan yang telah ada saat mulai berlaku perundang-undangan. Lalu ada penutup peraturan perundang-undangan. Rumusan pemerintah mengundang dan menempatan peraturan perundang-undangan dalam LNRI, BNRI, LDP, LDK, BDP atau BDK. Penandatanganan, pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan kayak tempat tinggal, tempat, tanggal, nama jabatan, tanda tangan pejabat, nama lengkap pejabat yang menandatangani. Lalu peraturan perundang-undangan atau penetapan peraturan perundang-undangan. Contoh, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan jenis undang-undang apa yang sekiranya akan dibahas, lalu ini dengan menempatannya dalam luar negeri atau dalam negeri. Lalu penjelasan peraturan perundang-undangan. Judul penjelasan perundang-undangan sama dengan judul perundang-undangan yang diawali dengan frasa penjelasan atas yang ditulis dengan huruf kapital. Lalu ada penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentukan peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh, kata, frasa, kalimat, penadaan kata atau istilah. Penjelasannya meliputi umum dan pasal demi pasal. Penjelasan umum memuat latar belakang, maksud, dan tujuan. Penyusunan perundang-undangan sebagai penjabaran dan konsiderans menimbang. Penjelasan pasal demi pasal memuat penjelasan terhadap kata, frasa, kalimat, padanan, kata, istilah, atau di atas norma tertentu dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan yang dapat disertai dengan contoh. Contoh penjelasan peraturan perundang-undangan. Penjelasan atas rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang jasa konstruksi. Misalkan ada penjelasan umum,
atau penjelasan pasal demi pasal. Jadi kalau pasal demi pasal itu seperti point per point seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.